Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matul islami wal iman wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum qawlan baligha. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap banyak bersyukur dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun bagaimana kita tidak pernah terlepas, kita tidak pernah terputus untuk mendapatkan berbagai macam rahmat Allah, nikmatnya. Di antaranya pada pagi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih dapat hadir ke masjid ini dalam rangka menambah pemahaman kita atau mengulang pemahaman kita terhadap pedoman kehidupan kita, terutama Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masih bicarakan surat An-Nisa, sambungan daripada apa yang kita bicarakan pada bulan yang lalu. Bulan yang lalu berkaitan yaitunya sikap orang munafik. Nah, sekarang itu sikap orang munafik. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, bahwa bagaimana sikap kita menghadapi mereka, akan itu lagi. Dan masih diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan orang munafik itu. Dulu sudah kita bicarakan, saking perlunya ini diperhatikan, karena Allah Subhanahu wa taala berkali-kali membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemunafikan ini Bapak sekalian. Apakah itu baru di awal surah Al-Baqarah sudah panjang lebar. Surat An-Nisa juga banyak. Ini ada, nanti akan ketemu lagi pada ayat yang lain. Bahkan ada satu surat khusus namanya surat Al-Munafikun. Ada nama surat namanya Al-Munafikun. Al-Munafikun itu adalah orang-orang munafik. Jadi di antara 113 atau 114 nama surat itu, salah suratnya surat Al-Munafikun. Itu agak panjang lebar juga bicarakan itu. Kenapa? Karena ini penyakit masyarakat yang tidak akan, boleh kita katakan, bulan kita mendului Allah sejak dari dulu sampai sekarang, dan berkemungkinan juga pada masa akan datang, ya dia tetap ada. Tapi mudah-mudahan kita menganggap dia akan berkurang begitu aja. Bahayanya luar biasa ibu-ibu dan bapak sekalian. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita bahwa munafik itu berbahaya untuk orang yang melakukannya, berbahaya untuk orang yang
dilakukannya kemunafikannya itu. Jadi membahayakan dunia akhirat lagi. Di dunia efeknya ganda efek ganda kalau di dunia. Di akhirat ya efeknya terhadap yang bersangkutan. Nauzubillah min zalik ya. Coba kita lihat baca ayatnya Bapak sekalian. Fa kaifa iza asabathum musibah. Bagaimana kalau orang munafik itu apabila mendapatkan musibah? Ya. Bima qaddamat aydihim. Itu adalah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Sumaja'uka. Di saat mereka mendapat musibah, mereka akan datang kepadamu. Yahlifuna billah. Dia mau bersumpah dengan nama Allah. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Tidak ada yang kami harapkan, tidak ada yang kami inginkan, kecuali adalah untuk berlaku baik dan agar kami lakukan ini cocok sesuai dengan keinginanmu ya Muhammad. Kata Allah, ulaika allazina ya'lamullah ma fi qulubihim. Orang-orang itu Allah mengetahui apa isi hati mereka. Ya. Orang-orang itu ya'lamullah, Allah mengetahui ma fi qulubihim. Apa isi hati mereka? Fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa'izhum, dan berilah mereka pelajaran dan nasihat. Wa qul lahum, dan katakanlah kepada mereka fi anfusihim, tentang diri mereka, qaulan baligha, dengan suatu perkataan yang tepat atau perkataan yang cukup memberikan pelajaran kepadanya atau pekerja kata-kata yang bijak. Bijak baligha itu banyak artinya. Ya. Kita lihat dua ayat ini dulu, nanti kita sambung dengan ayat 64. Tadi kan kalau sebelumnya orang munafik itu dalam kondisi senang-senang, kalau mereka terjadi perselisihan satu sama lainnya, apalagi kalau dengan orang kafir, mereka tidak mau berhukum kepada Nabi. Ya. Mereka tidak mau melaksanakan sesuai dengan keinginan Nabi, kalau keinginan Islam. Tapi sekarang bagaimana sebaliknya, Bu sekalian? Sebaliknya gini, kalau dia mendapat musibah, mendapat musibah ini kan mungkin kesulitan, mungkin penyakit, mungkin kematian, mungkin permasalahan, mungkin kejahatan, kan? Itu musibah semua Dan itu kan bisa juga terjadi kepada kita. Jadi, merupakan sikap orang munafik kalau dia mendapat musibah terhadap dirinya. Dan musibah itu adalah akibat tingkah laku mereka sendiri. Karena sikapnya yang melampaui batas, atau perbuatannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran yang agama yang harus mereka lakukan. Maka di saat seperti itu mereka jadi bingung. Jadi bingung karena kalau dia akan tetap melakukan mencari hukum kepada lain, mereka akan tidak akan mendapatkan yang terbaik. Nah, kondisi yang seperti ini mereka berpura-pura datang kepada Nabi. Ini kalau yang terjadi di zaman Nabi ini. Mereka datang, wah Muhammad, kami gini-gini, tolong ya Muhammad, kan gitu. Kalau tadi nak mau, dah ada masalah perselisihan, nak mau deh, karena baik-baik saja kan. Tapi di saat dialah dapat yang susah, mereka itu berpura-pura datang kepada Nabi dengan agar Nabi memberikan jalan keluar dengan musibah yang didapatkannya tadi. Itu betulnya hampir sama bunyinya dengan ayat-ayat yang di Al-Baqarah, bahwa orang munafik itu kalau dia
ketemu dengan kelompok mereka, mereka katakan, kami hanya berpura-pura ya, kami main-main aja sana. Ya. Yastahzi'u bihim. Mereka bermain-main, berolok-olok aja, tidak benar itu. Apa yang kami lakukan dengan Nabi Muhammad itu hanya sekadar apa? Sekadar menyenangkan dia aja. Sekadar itulah kira-kira artinya, bukan? Tapi kalau dia sudah kembali kepada apa? Kelompoknya, itulah kelakuannya. Coba lah. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa ayat? Ayat 16 ya. Apabila ketemu dengan orang-orang yang beriman, ya, mereka mengaku kami orang beriman, tapi kalaulah balik kepada sesama orang munafik, ya kami hanya bersama orang beriman hanya sekadar main-main. Maka kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas sifat olok-olokkan mereka itu. Sehingga akibatnya wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadilah mereka di dalam sifat melampaui batas kedurhakaan mereka itu, mereka jadi bingung. Mereka jadi apa? Ya'mahun itu bingung aja, tidak bisa ada. Seolah-olah ada permasalahan yang tidak bisa terselesaikan begitu. Nah, sama dengan ini Bapak sekalian. Kalau iza asabathum musibah, kalau dia dapat musibah, fa kaifa iza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Kalau dapat musibah ja'uka, dia datang. Lah kalau nak menguntungkan gitulah kira-kira istilahnya. Kalau nak menguntungkan dirinya, dia baru datang kepada Nabi. Ya. Tapi coba kalau yang tidak. Nah, ini sebenarnya juga sudah diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij, karena saya lupa nomor ayatnya, bahwa pada dasarnya manusia itu memang begitu. Pada dasarnya manusia itu memang begitu. Tapi setelah datangnya Islam tidak boleh begitu. Gitu. Manusia itu kan sifatnya mana yang untung untuk dirinya ya. Benar tak? Semua manusia menginginkan apa yang menguntungkan dirinya. Kadang-kadang untuk menguntungkan dirinya, dia melakukan kesalahan, dia melakukan apa? Merugikan hak orang lain, kan bisa aja. Coba lihat Bapak sekalian. Pada dasarnya dalam diri kita juga ada itu. Tapi untung kita jadi orang Islam kan itu. Untung kita jadi orang Islam. Setelah jadi orang Islam, kita ini tidak boleh, sikap ini tidak boleh, kita harus begini kan gitu. Kenapa saya katakan gini Bapak sekalian? Dalam surah Al-Baqarah, khuliqal insanu halu'a iza massahul syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a. Itu manusia. Kita manusia. Kalau kita manusia aja, tapi kita manusia Muslim, mukmin. Kalau kita manusia mukmin, ini tidak boleh. Itulah gunanya ajaran agama itu gitu ya. Pada dasarnya manusia itu kata Allah, dasar penciptaannya dia selalu keluh kesah. Ya. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu selalu keluh kesah. Ya. Kenapa? Karena di dalam hidup ini kadang-kadang dapat yang baik, kadang-kadang dapat yang jahat. Jadi musibah kan. Karena kalau jahat itu jadi musibah. Maka manusia itu kalau hanya sifat kemanusiaannya bagaikan iza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan yang tidak baik, yang jahat ya, yang jadi musibah aja. Syarr itu jahat. Dia jazua, dia tambah gelisah. Gelisah berarti hatinya tidak tenang gitu ya. Tapi coba nanti kata Allah, wa iza massahul khairu manu'a. Kalau orang itu sudah terlepas dari itu, terlepas dari masalah hak yang sulit, terlepas daripada musibah, terlepas daripada yang jahat, dia mendapatkan yang baik, dia lupa. Ya. Dia lupa. Iza massahul khairu manu'a. Kalau dapatkan yang baik, dia sudah lupa. Sifat seperti ini tidak boleh kita pakai. Ini sifat manusia, tapi oleh orang munafik dipakainya. Kan itu ya. Kalau kita bagaimana sifat kita? Kalau sifat kita begini Bu sekalian.
sifat kita adalah sifat yang dibanggakan oleh Nabi. Ya. Apa yang dibanggakan oleh Nabi? Ada hadis sahih, ajaban li amril mu'min. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ajaban li amril mu'min. Mengagumkan kalau sesuatu itu terjadi pada diri orang yang beriman. Gimana? Kata-kata ajaban itu kalau Nabi mengatakan aku kagum, kalau gitu kira-kira ya. Aku kagum, kata Nabi. Kalau suatu peristiwa itu terjadi pada orang mukmin, bagaimana kalau itu terjadi pada orang mukmin? Kullun lahu khair. Orang mukmin itu apapun yang terjadi dalam dirinya itu adalah ada baiknya. Ya, kullun lahu khair. Diperjelas lagi oleh Nabi. Wa iza massahu syarrun, kalau yang didapatkannya itu yang jahat, dia jadi musibah, kan gitu ya. Dia sakit, dia celaka, dia kehilangan, dia apa, kan gitu. Kalau dia seperti itu, dia tidak akan sumpah serapah. Apa yang akan dilakukannya? Sabar. Kan ya? Dia akan sabar. Kalau dalam kematian, orang-orang kalau dapat musibah kematian itu apa? Allazina iza asabathum musibah. Sebelumnya ada kata-kata perintah sabar. Wabasyiris sabirin. Surah Al-Baqarah 156. Wabasyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ya, beri kabar gembiralah orang yang sabar. Berarti kita disuruh sabar ya. Kapan? Iza asabathum musibah. Kalau dia mendapat musibah. Apa sikapnya? Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sakit, ya bukan alhamdulillah, bukan kita, tapi ya Allah, kita apa? Ujianmu ini aku terima dengan kesabaran, ya Allah, kan begitu ya. Karena segala sesuatu itu terjadi sudah sesuai dengan perhitungan yang kau inginkan kepada kami, ya Allah. Kalau musibah itu berarti mungkin ujian untuk kami. Ya. Kalau apa? Hal-hal yang menguntungkan mungkin itu juga ujian. Maka bagi kami semuanya, kalau itu kejahatan, kalau itu hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar. Dia akan sabar. Itu yang dikagumi oleh Nabi. Bahkan dikatakan lagi dengan kata-kata ulang sudah itu. Kana zalika lahu khair. Itu adalah baik untuknya. Baik untuk orang yang beriman tadi. Sebaliknya bagaimana? Wa iza asabahu syarrun. Bahasa Arab itu bedanya dikit aja, Bu. Bunyinya sama shin kan. Tapi sedikit bunyinya ada sin titik, tidak ada titik ya. Ada shin, apa? Syaitan. Itu ada syarrun artinya jahat. Tapi kalau tidak ada titiknya 3 artinya mengembirakan, syarrun. Ya. Jadi wa iza asabahu syarrun, kalau yang didapatkannya itu yang mengembirakan, menyenangkan, ya. Dia beruntung, kan gitu ya. Maka dia apa? Kalau orang beriman, dia tidak akan memperlihatkan kesombongannya. Dia tidak akan apa? Hamadallah. Dia akan memuji Allah. Minimal kata-kata pujiannya kepada Allah apa? Alhamdulillah. Gitu kita alhamdulillah. Maka dikatakan Nabi, kana zalika lahu khair. Itu adalah baik baginya. Jadi kalau begitu Bapak sekalian, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, apapun yang terjadi di dalam diri kita, tidak boleh kita jadikan penyesalan. Ini dia. Itu maknanya ya. Oh, kenapa lah aku cak ini yang lain begitu? Tidak boleh Bapak sekalian. Ya. Karena Allah menjadikan tidak sama. Kamu orang beriman, ya ujiannya itu akan diberi oleh Allah juga bentuknya tidak sama. Ya, maka yang penting kamu apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Ya, kita tetap berhusnuzon kepada Allah, ya kan? Kita boleh bersuudzon ya. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu yang terbaik. Ya, mungkin kita dapat suatu baik. Kenapa terbaik? Mungkin Allah marah dengan itu. Dia negur kita kan? Itu agar kamu berhenti kan? Atau diberi oleh Allah
nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, pangkat yang tinggi. Di waktu itu, Allah akan coba. Kamu akan sombong tak? Kamu akan akui tak itu nikmat Allah? Kan itu intinya. Maka itu Bapak sekalian, contoh yang terbaik itu kan Nabi Sulaiman. Apa dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya apa? Dia jadi raja, dia bisa bicara, dia bisa ngomong dengan hewan, bisa ngomong dengan malaikat, bisa memimpin jin, kan begitu ya? Tidak ada manusia yang seperti itu. Siapa manusia yang punya apa? Raja sekarang ada enggak? Raja yang modern Nabi Sulaiman? Tidak ada. Tapi apa kata surat Nabi Sulaiman? Ya, haza min fadli Rabbi. Ada kelebihan ini hanya semata-mata karunia Allah Tuhanku. Tidak sombong dia. Oh ini karena aku gini, karena kuasaanku. Tidak ada. Nah, inilah maka diingatkan oleh Allah. Jangan seperti orang munafik. Gitu ya. Bagaimana? Jangan seperti orang munafik. Iza asobathum musibah. Kalau dia mendapat musibah, bima qaddamat aydihim. Itu padahal itu juga disebabkan tingkah laku mereka sendiri. Ja'uka. Dia datang. Dia baru pura-pura perlu ajaran agama. Dia perlu datang bertanya kepada Nabi. Dia perlu pedoman dari Nabi. Dia perlu jalan keluar dari Nabi. Karena dapat musibah ya. Tapi kalau dapat yang senang-senang, dia jauh. Ya. Nauzubillah. Maka di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, fakaifa yakunu halul haula'id dhallin. Ini saya baca dalam tafsir bahasa Arab jadi kilo sekalian. Itulah keadaan orang-orang yang sesat. Ya. Jadi kalau seperti itu sikap kita, berarti kita berada pada posisi dolin. Dolin ini padahal yang kita minta, ya Allah kalau dapat jangan aku menjadi orang yang dol. Pernah enggak? Berapa kali kita agar kita tidak dolin dalam sehari? Berapa kali? Minimal 17 kali. Ya 17 kali kan? Ghairil maghdubi alaihim dolin kan ya? Sebelumnya ihdinas siratal ya Allah beri aku jalan tunjuk jalan lurus. Ghairil maghdubi. Jangan jalan yang dimarahi, jangan jalan yang sesat. Saya katakan dulu minimal 17 kali, standarnya 32 kali, bagusnya 40 kali. Karena minimal 40 rakaat salat dalam sehari kan. Ya. Kalau kurangnya dikit, ya ada 32. Cuma duha 2 rakaat. Ya. Salat malam 2 rakaat tambah witir 1, itu 32 jadinya. Tapi rawatib tidak tinggal. 10 kan. Jadi kata Allah, yakunu halu haula'id dhallin. Kenapa? Iza asabathum musibah bima qaddamat aydihim. Apabila mereka mendapatkan musibah disebabkan usaha tangan mereka sendiri, musibah berbentuk apa? Minal ma'asi. Ada hal-hal yang disebabkan berbentuk maksiat. Maksiat itu ada pelanggaran hak Allah. Wa minha tahkimu ila taghut. Di antaranya mereka minta pengadilan kepada syaitan atau kepada hal-hal yang melanggar aturan agama, melampaui nilai-nilai ajaran agama. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, sumaja'uka, mereka akan datang kepadamu ya Muhammad. Kalau dapat musibah, kalau susah baru mereka datang. Mu'tazirin, mereka minta ujur, ya mohon maaf kami yang dulu ya Muhammad. Mudah, mulutnya manis ya. Oh, dulu kami lah salah dikitnya. Waktu itu aja salah dikit. Kenapa? Waktu dulu kami nak datang. Tapi ya, sekarang kami nak jujur kami. Kalau perlu kalau tobat. Itu kiranya. Kapan dia katakan itu? Hanya karena dia menghadapi kesulitan dan kesusahan dia menghadapi musibah. Musibah disebabkan tingkah laku mereka sendiri. Karena dikira minta apa? Minta bantuan kepada orang Yahudi. Aslinya kan dia minta bantuan kepada orang Yahudi. Minta bantuan akan menguntungkannya. Rupanya merugikannya. Kalau saya punya, bukan penafsiran, punya sedikit juga sekalian. Jadi sekarang ini, banyak negara-negara yang minta perlindungan kepada orang-orang yang model ini, inilah kira-kira sama-samanya. Kalau secara garis besar loh sekalian. Negara-negara yang minta perlindungan kepada orang-orang munafik ada enggak? Banyak ya. Contoh, ya kita tidak boleh berpicing mata Bapak sekalian.
hampir semua negara Teluk itu minta bantuan perlindungan kepada Amerika agar dia tidak diganggu Israel, kan gitu. Amerika punya keinginan agar apa? Agar di setiap dia sebagai raja dunia, dia punya apa? Apa nama? Pangkalan militer. Di Asia Tenggara ada di Filipina dulu, ada di Korea Selatan, ya. Di Indonesia dengan berbagai macam cara ada keinginan, tapi sampai sekarang secara resmi belum ada, tapi secara tidak resmi tidak tahu saya. Tapi kalau di negara itu rata-rata. Negara Kuwait, negara kecil, dia takut dan minta buat pangkalan militer. Bahrain negara kecil buat gitu. Arab Saudi juga begitu. Waktu terjadinya perang dengan apa? Iran dengan Amerika, apa yang terjadi? Iran tidak salah. Saya menangnya apa? Amerika kata dia kan. Diserang Bahrain, saya hanya menang Amerika. Jadi apa? Ini sebetulnya jadi pelajaran bagi kita ya. Bahwa apakah dengan perlindungan, mencari perlindungan kepada orang munafik. Ya, ini yang diingatkan oleh Allah. Ya. Kamu dulu waktu senang-senang minta bantuan kepada orang Yahudi. Kan ayat sebelumnya kan begitu. Jangan minta bantuan kepada Yahudi. Sekarang lah susah. Kamu datang kan? Nah, untuk beberapa negara, ya ada juga kesadaran dikit Bapak sekalian, dan negara Arab itu, walaupun itu yang terjadi rudal besar-besaran, tidak ada negara Arab yang membalasnya kan. Ya. Kan tidak ada yang balas. Kalau balas terjadilah perang saudara sesama Islam. Itu juga kita syukur dikit Bapak sekalian. Kalau itu terjadi, tidak bisa orang pergi umroh. Kacau negara kan? Maka Allah ingatkan, ya Allah ingatkan bahwa mencari perlindungan kepada orang lain. Sekarang secara skala kecil, negara kita ini sistemnya premanisme, benar nggak? Benar. Ya, saya agak tutup ini dikit. Premanisme. Semestinya kita minta penjagaan diri kan dari Allah kan. Ya, begitu banyak sekarang ini, apakah itu dia berupa perusahaan, apakah itu minta untuk menjaga dirinya apa? Minta preman. Ada premannya. Ya, nanti ya, itu jauh. Kalau itu sehingga preman itu jagoan aku, itu jagoan aku. Benar tak? Kira-kira cocok tak apa yang disinyalir oleh Allah ayat ini begini? Benar tak? Kita nak nyebut orangnya kan. Sistem premanisme di Kota Palembang kita ini juga sangat luar biasa. Ada di sini ada penguasanya, di sini ada penguasanya, di sana ada premannya. Jujur aja kita ibu-ibu sekalian. Tapi kadang-kadang di saat preman itu tidak bisa lagi menyelesaikan masalah, dia datangnya kemana? Ya baru datang ke pemerintah secara khusus kan. Baru datang kepada ulama kan. Ya Allah, ya gitulah kira-kira Bu sekalian, itulah terjadi. Jadi kalau Allah mengingatkan ini nampaknya katanya hanya sekadar sifat munafik. Tapi kan wa iza qila lahum ta'alu ila fa kaifa iza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka. Ya, sekarang coba lihat beberapa kasus yang terjadi sekarang ini kan karena sama juga dengan ini. Kasus para pembesar ini kan juga sama ini nih. Mencari apa? Di sahabat, ya, nauzubillah min zalik. Jadi kembali kita masalah tadi Bapak sekalian, itu tidak tafsiran. Itu adalah kira-kira arahnya, ingatnya ke sini kan, bahwa di zaman Nabi sudah terjadi begini. Allah mengingatkan secara umum, kamu ini sebagai orang Islam, kamu berjalan betul aja lah. Ini loh Al-Quran, ini loh hadis Nabi kita Muhammad SAW. Janganlah kamu lakukan sifat seperti sifat orang munafik. Sifat orang munafik itu tuh kalau sesuatu hal yang kira-kira menguntungkan dirinya dia ikut. Tapi kalau merugikan diri dia akan berlain. Dalam satu segi dia temanmu, dalam satu segi dia akan menjadi musuh dalam
Selimut, inilah kata Allah. Dan suatu musuh, dan selimut sekalian. Apakah itu secara kecil-kecilan atau secara besar-besaran gitu juga? Secara besaran, secara bernegara. Ya, bernegara secara sudah sederhana juga begitu teman sekalian. Jadi na'udzubillah min dzalik seolah-olah ada gitu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Ya. Mereka boleh sembunyikan sifat itu. Kan dia sembunyikannya. Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Memang kepada orang lain, nah, kamu tidak apa-apa, tidak bakal terbuka rahasia kamu itu. Tapi tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kamu katakan atau kamu perbuat atau apa yang terbetik dalam hatimu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Allah itu Al-Alim, ya. Allah itu Maha tahu. Maha tahu itu apa? Kalau manusia hanya sekadar berilmu. Kalau Allah Maha tahu, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tersembunyi di apa yang ada di makhluk ini yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi dalam diri seseorang itu. Apakah itu zahir, apakah itu tersembunyi, Allah pasti tahu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Berkali-kali. Allah tahu yang kamu sembunyikan, Allah tahu yang kamu nampakkan. Yang kamu sembunyikan tahu, yang kamu nampaknya. Maka kalau di sini dikatakan Allahu ya'lamu ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang dalam hati mereka. Kalau kita tahu enggak apa kata hati saya? Enggak tahu kan? Enggak tahu kan? Kenapa? Karena itu masih tersimpan dalam hati. Allah yang tahu. Ya. Coba lihat. Apa betul kata hatinya? Karena manusia itu kadang-kadang ya melakukan sesuatu itu, menyampaikan sesuatu itu tidak serta-merta. Dia akan pertimbangkan dulu. Ada yang perlu dirahasiakannya, ada yang perlu didiamkannya kan? Yang penting, kenapa dia lakukan itu? Menjaga dirinya. Menjaga suasana kan gitu. Maka dikatakan, kalau Allah tidak ada tahu. Maka dengan demikian kata Allah, apa yang ada di dalam hati kamu itu harus kamu jadikan suatu hal yang akan bernilai ridha Allah. Ya, boleh. Kalau ada mungkin bisa tidak di dalam diri manusia itu ada muncul suatu hal yang mengarah kepada kejahatan? Bisa. Kenapa? Karena itu potensi. Potensi. Kita ini semuanya Bapak sekalian. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada potensi jahat. Ada potensi baik. Tidak ada. Tidak ada orang yang baik 100% tidak ada. Tapi kita ada potensi. Kenapa? Surah As-Samsi baca. Wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hafal gini Coba kita baca itu. Wa nafsi wa ma sawaha, demi diri manusia, saya, bapak-bapak dan ibu-ibu kan itu ya. Wa ma sawaha, disempurnakan oleh Allah. Bagaimana disempurnakannya? Lengkap. Sudah diciptakannya dengan sempurna. Khalaqa fasawwa wa qaddara fahada kan? Banyak ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan itu. Jadi, kalau diingatkan oleh setelah sempurna, diri kita ini sempurna, fa'alhamaha, maka diilhamkan. Yang dikatakan diilhamkan itu bisa terbetik dalam hati. Ya, bukan diperbuat, bisa terbetik dalam hati. Kalau sesuatu hal yang terbetik dalam hati itu jahat, iman lemah di waktu itu, setan datang, bisa. Kenapa ada orang yang sampai membunuh istrinya? Ada enggak di kasus itu? Coba bayangkan. Padahal sama dia baik-baik. Kenapa? Karena potensi jahatnya muncul, imannya hilang, setan datang, nafsu jatuh. Setelah itu apa? Nyesal enggak dia? Pasti. Itu kalau dalam Al-Quran itulah psikologi Al-Quran yang luar biasa Bapak sini. Kalau saya katakan itu psikologi Al-Quran. Ya. Kalau psikologi yang dipelajari di perkuliahan itu psikologi barat maksudnya.
Tapi sekarang juga sudah banyak dihiasi dengan, ada sekarang psikologi Islam juga ada, ya. Maka psikologi Islam itu yang sudah dikaitkan dengan Al-Quran, ya. Ilmu jiwa Islam gitu sekalian. Jadi, tapi sebahagian besar psikologi itu di Barat. Nah, dalam Al-Quran ada disinyalir seperti itu. Bahwa dalam diri kamu ada potensi jahat, ada potensi baik. Kenapa ada potensi jahat? Dengan demikian Allah bisa nilai. Kan gitu ya? Apa yang makhluk yang tidak ada potensi jahatnya? Ada kan? Ada dulu makhluk yang diberikan oleh tidak ada potensi jahatnya. Siapa dia? Malaikat. Kalau malaikat tidak ada, dia baik semua. Kenapa? Malaikat itu makhlukun rohaniun, ya, makhluk rohani, ya, tidak jasmani, ya. Makhlukun rohaniun la ya'suna ma amarallah. Apa aja yang diperintahkan Allah 100% dilakukannya. Nah, sekarang bakal ada enggak orang yang melakukan perintah Allah 100%? Tidak ada. Kalau kita ini berapa persen lah kira-kira? Nah, jadi luar biasa. Jadi kita ini berapa persen? Saya berapa persen? Sekarang kita tidak usah berapa persennya. Maka Allah hanya akan mengatakan kepada, kalau aku suruh gawe kelah, kalau aku larang nanti kelah. Itu aja, jadi baru itu kualitas kamu baik. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu sangat-sangat sulit, ya. Karena manusia ini punya hawa nafsu. Tapi masih dibolehkan hawa nafsu itu kalau tidak melanggar. Jadi kembali saya katakan tadi, bahwa dalam diri manusia ada potensi jahat, ada potensi baik. Keuntungan kita orang Islam, kita diajarkan Al-Furqan. Ini namanya Al-Furqan. Bukan masjidnya Al-Furqan. Al-Furqan itu kan nama lain dari Al-Qur'an. Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Kenapa Al-Furqan? Al-Furqan artinya bisa membedakan. Ya. Kalau Allah mewahyukan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diwahyukannya kepada ini yang jahat, ini yang takwa, maka kamu harus mengambil yang takwa, harus meninggalkan yang fujur. Kalau kamu bisa lakukan itu, baru dapat nilai. Kan? Baru dapat nilai. Nilainya apa? Nilai kebaikan. Baru dapat ganjaran, pahala. Kan gitu ya? Apa gunanya? Di dunia tenang, di akhirat bahagia. Nah, itu maka ada ayat surat An-Nahl 97 itu dulu pernah saya katakan, man amila sholihan. Maka kalau yang fujur kita bunuh, takwa kita perbaikan, kita akan beramal soleh. Nah, kalau kita beramal soleh, tidak beda laki-laki dan perempuan, akan bermanfaat. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu ayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, dia laki-laki atau perempuan, dengan syarat dia beriman, maka akan kami beri kehidupan yang thayyibah. Baik, bahagia, senang, tentrem, tenang, ya. Itu di dunia. Di akhirat apa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di alam akhirat akan kami beri mereka balasan dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Itu luasnya pengertian Al-Quran. Jadi walaupun di sini kita bicarakan sifat munafik, itu untuk kita jadikan sebagai bahan perbandingan komparatif kita. Perbandingan ini, Pak. Berarti ini tidak boleh. Yang boleh itu kamu gini. Ya. Dalam diri kamu itu ada yang jahat. Tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Itulah beragama. Kan itulah beragama. Kita beragama itu tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Bagaimana caranya? Ambil alatnya. Apa alatnya? Baca Al-Quran, baca hadis. Nah, itulah maka dijamin oleh Nabi gitu. Kamu tidak akan sesat kalau kamu tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Ini panjang lagi Bapak sekalian. Jadi, tadi kembali kita kata Allah tahu apa yang di dalam isi hati kita. Dalam isi hati kita itu, usahakan membunuh yang jahat-jahat dan munculkan hal-hal yang bernilai takwa.
Tapi kalau orang yang munafik, bahwa yang bernilai takwa itu ditekan oleh nilai fujurnya. Maka yang lebih menonjol bagi diri mereka itu apa? Kejahatan. Pokoknya yang itulah. Maka kata Allah, Allah tahu apapun yang kamu simpan dalam hati kamu, Allah tahu. Ya. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Orang itu Allah akan tahu apa saja yang mereka simpan. Ya. Sekarang Bapak sekalian, itu banyak di hadapan kita. Bagaimana sikap kita lagi? Artinya, apa yang harus kita perbuat menghadapi mereka-mereka orang munafik ini? Yang pertama, secara umum kita pasti tidak senang, pasti benci kan? Itu sifat secara umumnya. Karena kita akan mengatakan dengan apa? Allah mengingatkan kita bahwa kalau kita terjerumus kepada perbuatan itu, tantangannya di dunia kita akan bingung hidupnya, di alam akhirat akan berada dalam kerak-kerak api neraka. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerak-kerak api neraka. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ada 3 Bapak sekalian. Nah, 3 ini ada yang ada dalam ayat inilah. Yang pertama kata Allah, fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Kamu harus berpaling dari sifat mereka. Artinya apa? Kamu tidak boleh ngikuti mereka. Bukan tidak boleh menggauli mereka. Kan lain Bapak sekalian. Artinya kalau dia memperlihatkan sikap itu, kita tidak boleh. Seolah-olah kita berada juga dalam mereka. Berpaling. Kalau bagaimana menafsirkannya sekalian, ulaika allazina ya'lamuna ma fi qulubihim ay minan nifaq wal qata fa'rid ahum la tubali bihim wa la tuqabiluhum ala ma fa'alu waftarifu. Ya. Jangan pedulikan mereka. Ya. La tubali itu jangan pedulikan. Orang kalau nak dipedulikan lagi nak kan. Yang selanjutnya apa? Wala tuqabiluhum. Jangan terlalu sering bertemu dengan mereka. Artinya bukan tidak boleh bertemu, tapi jangan terlalu sering bertemu. Kenapa? Kalau dia bertemu denganmu, dia pertama akan membahayakan kamu. Yang kedua, di saat dia juga kamu bisa dicelakakannya. La tuqabiluhum. Sudah itu apa? La tuqabil ala ma fa'aluhu. Apa yang mereka lakukan itu jangan pedulikan. Jangan perhatikan. Mereka salah kan? Kemudian, waqtarifu. Ya, menjauh dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi Bapak sekalian, kalau begitu orang munafik kita menjauh, ya maksud Allah menjauh ini artinya gini, kita tidak akan terbawa arus, kan itu ya? Itu maksudnya, kita tidak akan terbawa arus. Karena sebaliknya kalau menjaga hubungan itu tetap hablum minallah wa hablum minan nas kan itu, maka hablum minallah wa hablum minan, tidak wa hablum minal muslimin saja. Kalau yang lebih dekat-dekat baru innamal mu'minuna ikhwah. Tapi di dalam di dalam bermuamalah, kita bermuamalah sesama seluruh manusia. Kita tidak bisa jauhi. Mudah-mudahan dengan kita tetap memenuhinya, tapi tidak mempedulikan sikap mereka, di suatu saat mereka akan coba koreksi diri. Atau mereka akan terpengaruh terhadap diri kita, kan gitu ya. Kalau bisa kita istiqomah, kita tetap teguh keyakinan kita, pendirian kita. Mudah-mudahan kalau mereka tidak ikut, mereka juga minimal akan terpengaruh. Oh, Syahnu tuh gini, tenang-tenang bayar dia, Syahnu tuh gini kan. Maka manusia itu di suatu saat dia akan muncul tanda tanyanya. Akan akal pikirannya itu akan mengingatkan dia, maksudnya ya. Jadi itu yang pertama ya. Fa'rid anhum. Yang kedua, wa'izhum. Wa'izhum itu artinya apa? Wa'izhum artinya beri mereka nasihat. Beri mereka pelajaran, beri mereka kesadaran, kan itu ya. Tentu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau orangnya itu
bisa kita masuki artinya apa? Kita lakukan pendekatan. Tapi itu tidak semudah juga apa yang kita bayangkan. Karena kalau kita tidak pandai-pandai, dia akan marah. Kau ni nuduh ini kan bisa Kita lah tahu dia berbuat tidak baik. Tapi kalau langsung aja kita, apa yang terjadi? Bisa terjadi perkelahian. Maka itu harus kita kata-katanya itu wa'izhum. Kenapa wa'izhum? Tidak kata-kata memberi ansihum, tidak begitu. Karena wa'iz itu memberi pelajaran kepada mereka dengan bijak. Kalau ada itu dakwah itu kan gini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 caranya. Wa'izhum itu 3 caranya. Cara kita berdakwah. Hadapi dengan cara bijak. Bijak itu apa? Tidak bisa dibahasakan. Orang ini cara ngadapinya gini. Si B ini ngadapinya gini kan gitu ya. Sama aja dengan apa? Ibu sebagai seorang guru dia akan tahu, nah ini anak ini tidak bisa. Kalau dikerasi lain ini. Karena sudah anak dikerasi lain. Kalau dilembuti juga bahaya kan? Maka harus dengan bijak. Mungkin dengan mengalihkan, mungkin dengan memperbuatkan sesuatu, mungkin dengan mencontohkan kan? Mungkin dengan menghadiahkan sesuatu yang bisa dibacanya, bisa aja. Jadi, beri pelajaran kepada mereka, sadarkan mereka dengan cara bijak, dengan mau'izah. Mau'izah itu pelajaran yang baik, tidak mencak-mencak, oh, kamu ini salah, kamu masuk neraka nanti, kamu nafik itu. Kan ada gitu sekalian. Inilah kadang-kadang sebagian para pembalik kita langsung begini sekalian. Kalau, jangan. Ini masuk neraka ada apa? Lah, ya sudah kalau masuk neraka tanggung apa? Tanggung basah. Mandi je kali kan. Palang basah kata dia kan. Kan gitu. Oh kamu jangan ini bawah ya. Kata. Ya. Maka untuk bisa berbuat bijak dengan mau'izatil hasanah itu, inilah yang sulit kan. Inilah kadang-kadang tidak bisa dengan satu cara. Inilah yang kadang-kadang tidak bisa dengan apa? Dengan kita mutlak, wah pentingnya saya sampaikan. Saya nyampaikan, kamu terima, ya terserah kamu. Nah, kan bisa aja orang ada betul ya. Kamu dengar atau tidak, terserah. Pokoknya saya sudah nyampaikan. Nah Allah marah itu kalau bisa saja. Nabi memarahi seseorang kalau kata-kata yang seperti itu. Maka usahakan maka kata-katanya mulai dengan bijak. Bijak melihat kondisional. Melihat apa suasana, melihat kondisinya bagaimana, caranya bagaimana, mau setelah sana, tidak usah jauh-jauh sekarang, ngadapi anak aja, anak kandung, ya, wah kau ini, bagaimana aja, anak zaman sekarang bagaimana, melawan, tidak orang munafik, anak itu kan, apalagi kalau orang yang memang dia sudah bergelimang dosa, orang sudah bergelimang dosa itu kan hatinya kan sudah apa? Ya, fi qulubihim maradun kan. Dalam hati mereka banyak penyakit-penyakitnya ya. Kadang-kadang kalau dia segan sama kita nasihati orang, dia segan sama kita, dia tunduk. Tapi dalam hatinya apa? Menggerutu dia. No, ya Pak. Aku kalau tak tua kau lemah ini kan bisa bayar lebih ini. Ada enggak kemungkinan seperti itu? Ya jangan dikira orang diam itu nunduk aja dia. Ada dongkolnya. Awas kalau ada gini kan. Muncul pasif gitu sekalian. Kadang-kadang juga apa? Seorang guru ngadapi murid juga pernah. Dia kalau dia coba gitu. Kalau ya kan bisa itu sekalian. Maka luar biasa Al-Quran itu. Yang saya katakan gini. Luar biasa Al-Quran memberikan apa? Solusi kepada wa'izhum. Ya. Tidak dikatakan orang salah pukul, tidak boleh gitu kan? Orang salah tidak, tapi pelajaran, beri mereka pelajaran yang baik. Ya. Maka dikatakan wa'izhum itu di sini. Kemudian yang ketiganya dilanjutkan lagi, wa qul lahum qaulan baligh, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Kalau itu kamu akan mengatakan sesuatu, kan gitu ya.
Atau kamu katakan kepada mereka ungkapan-ungkapan kata yang sesuai dengan kondisi diri mereka. Gitu, coba lihat, Qul lahum fi anfusihim. Tidak dikatakan oleh Allah langsung begini. Qul lahum qaulan baligha. Kan ini rahasia bahasa misalnya. Tapi dalam ayat ini ditambah qul lahum fi anfusihim. Kamu ungkapkanlah kata-kata kepada mereka yang sesuai dengan diri mereka. Kita yang tidak nasihat itu sudah tua dari kita. Ada yang sebaya dengan kita. Ada yang di bawah kita, anak remaja. Ada yang anak-anak. Kan gitulah kira-kira ya. Maka dikatakan oleh fi anfusihim. Jangan disamakan kata-kata yang tidak disampaikan kepada anak-anak, kepada Gen Z. Sekarang apa namanya? Gen Z. Gen Z sekarang jangan main-main sekalian. Gen Z generasi yang begitu teliti kan. Sekarang begitu, nak mau dia terima aja. Nantang dia. Karena anak-anak muda sekarang kan gitu. Dapat disediakan Gen Z, carilah. Anak muda yang umur sama penuh begini. Dia, ya sifat kritisnya ada, sifat dongkolnya ada, sifat tak pedulinya juga ada, sifat kemauan dirinya sendiri juga ada, sifat kreatifnya juga bagus. Kreativitas anak muda itu juga bagus, inovasinya juga bagus. Maka kalau kita kata-kata sama aja mengatakan kata-kata anak-anak kepada generasi muda, kan beda. Anak di bawah 12 tahun dengan anak umur 13 tahun ke atas, itulah sulit. Allah mengatakan fi anfusihim. Atau mengatakan gini, ada anak-anaknya ada dasar pendidikan agamanya, ada yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama. Maka itu perlu kita mengatakan suatu itu dengan qaulan baligha. Maka dikatakan oleh qaulan. Kata-kata yang bisa sampai begitu ya. Kata-kata yang tepat gitu nama. Baligha itu artinya sampai. Sampai dengan tujuan. Jadi sesuai dengan kondisi diri mereka. Kalau letakkanlah dia alhamdulillah pendidiknya kan dia bagus. Tapi tiba-tiba dia ada. Kalau kita nasihati, walaupun dengan bahasa dia mudah menerima. Tapi kalau dia itu ya paham enggak? Jiwanya juga sedikit ugal-ugalan. Temperamental pula orangnya kan. Bukan nasihat kita akan didengarnya. Malah kita akan dapat akibat daripada nasihat kita. Bisa saja Bu sekalian. Kita hilang harga diri kita. Dia akan mengungkapkan kata-kata kepada kita dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Bisa saja. Masya Allah Ibu sekalian. Jadi itulah maksud qaulan baligha. Kalau kita lihat di sini, wa qul fi anfusihim qaulan baligha ay ansihum sirran. Coba ansihum sirran bainaka wa bainahum. Bisa saja kamu berikan nasihat kepada mereka secara ya jangan di hadapan orang ramai. Kan gitu ya. Kalau di hadapan orang ramai nak nasihati orang mana? Kamu ini mana? Jadi sama dengan muka airnya. Marah dia. Maka aku katakan, ansihum, beri mereka nasihat sirran. Dengan agak sembunyi. Bainaka wa bainahum. Diajak dia. Kita ngomong sana sebentar. Kita makan dulu. Kita bisa aja begini. Kita ngopi. Kita ke rumah. Artinya secara khusus dihadapi. Itu maksud secara khusus dihadapi mereka. Kenapa? Fa'innahu anjahu lihusulil maksud. Kalau itu kamu lakukan, itu lebih bisa menjadi jalan kesuksesan apa yang kita maksudkan. Malah anjah itu paling sukses, paling mudah. Dia harga dirinya terjaga, dirinya bawa hal-hal ada yang tidak baik, tidak diketahui oleh orang, dan dia akan bersifat positif kepada kita. Bahwa alhamdulillah bijaknya bapak ini katanya kan, bijaknya ibu ini kan begitu dia ya. Bijak dia tidak mau, pada jelas salah ada depan orang tak mau dikata-katainya kan. Kemudian wabalik fi zajrihim wa qam'ihim. Baru di saat kamu sudah berada sesama mereka sampaikan, oh tadi sikap tidak bagus lah, bagaimana? Gini kan sebaiknya kan, apalagi kan orang Islam, kita orang beriman kan, atau kita ini kan sekampung, kita ini kan sekeluarga, kita ini kan sejamaah, bisa aja begitu begini. Itu
Maka hal-hal yang seperti itu tidak bisa sama. Kita cara menyampaikan, melihat keadaan yang ada terhadap objek yang kita ajak untuk menyampaikan agar dia menghindarkan perbuatan yang tidak baik itu. Amma kanu alaihi. Apa yang ada di dalam diri mereka. Kemudian wa fi hadza dalil anna muqtariful ma'asi, bahwa ini menunjukkan juga dalil kepada bahwa orang-orang yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan ma'asi, maksiat, wa in a'rada anhu, jika yang dilakukan itu berpaling darinya, itu menjaga dirinya saja. Tapi belum mencapai kepada maksud. Tapi kalau dilanjutkan yang kedua, fa innahu hadza yansahu sirran. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat secara sembunyi. Sudah itu wabalik, dan menyampaikan sesuatu kepadanya fi wa'zi, di dalam nasihat-nasihatnya, bima yazunnu husulil maqsudu bihi. Dan ini adalah insyaallah membawa hasil yang dimaksudkan. Jadi hasilnya mudah-mudahan agak sesuai dengan harapan. Nah, itu sampai dengan ayat ke-63. Ini ditutup ayat ke-64 Bapak sekalian, karena tadi sikapnya bagaimana orang munafik dan bagaimana sikap kita menghadapinya. Kembali kalau itu sudah didapatkan, dibuskan kembali kepada ayat ke-64. Apa? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Rasul itu diutus adalah untuk ditaati. Gitu ya. Rasul itu diutus untuk ditaati. Kalau kita orang beriman, kalau itu sudah firman Allah, kalau itu sudah firman Rasul, sudah sabda Rasulullah, tidak ada pilihan lain dari sami'na wa ata'na. Kan itu. Itu kan tidak bisa kita lakukan kepada orang munafik sebelum yang 3 tadi kita lakukan. Kan begitu ya. Jadi ayat ini dimulai dulu. Orang munafik, ya lakukan dulu. Ajak mereka, selamatkan dia dulu, nasihati dia. Kemudian baru tanamkan kepada diri mereka itu apa? Allah mengutus para nabinya. Allah mengutus para rasulnya. Dan kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, dia adalah merupakan uswatun hasanah. Kan begitu, perginya kan sana lagi. Dia uswatun hasanah kepada untuk kehidupan kita, suri toladan kita, dan kita harus patuh kepadanya. Saking patuhnya, kalau itu disuruh oleh Nabi, maka kita berupaya tetap melakukannya. Kalau dilarang mutlak untuk kita tinggalkan. Ini maksudnya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidak adalah Nabi itu diutus, Rasul itu diutus kecuali untuk dipatuhi dengan izin Allah. Sekarang bagaimana? Walau annahum izzalamu anfusahum. Sekarang dia kan sudah sadar ya. Kan kita beri nasihat tadi. Dan setelah sadar, dia menyadari, sudah mengetahui bahwa zalamu anfusahum, mereka sudah menzalimi diri mereka. Jadi orang munafik itu kan, kalau dia bermunafik berarti dia menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau orang menzalimi diri mereka sendiri, dia melakukan dosa terhadap dirinya sendiri. Zalim itu perbuatan dosa. Jadi istilah dosa itu kadang-kadang dalam bahasa Quran dengan kata-kata zalim. Maka kalau dia sudah menyadari mereka telah terlanjur melakukan kezaliman terhadap diri mereka, jauka, lantas mereka datang. Lantas mereka sadar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu lagi kan. Tadi sikap apa yang akan lakukan setelah mereka menyadari itu, fastaghfirullah. Nah, ini deh. Maka beristighfarlah kepada Allah. Kita perintah. Yang telah berlalu, nasi sudah jadi bubur, kan gitu ya. Hal-hal yang telah berlalu tidak bisa dilakukan, ditarik lagi, dan itu sudah merupakan dosa. Tapi Allah itu kan Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Ya. Kalau kita berdosa kan itu membekas di hati kita, maka bersihkan bekasan itu. Bagaimana membersihkannya? Tinggalkan itu perbuatan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, ya.
Kemudian wastaghfara lahumur rasul. Dia disuruh minta ampun, Nabi juga disuruh oleh Allah memintakan ampun untuk mereka. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Maka wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga mintakan ampun kepada mereka. Untuk mereka, la wajadullah. Di saat yang seperti itu akan kamu dapatkan Allah, atau Allah akan memperlihatkan dirinya tawwaban rahima. Dia maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Memang kan luar biasa ya Bapak sekalian ya. Dipaparkan kejahatan-kejahatan, dan ini langkah-langkah perbuatan mereka, kemudian ini sikap mereka. Bagaimana kita bersikap menghadapi mereka dan apa yang harus kita lakukan? Dan di saat kita berhasil menyadarkan dia, maka dia harus diselamatkan. Bagaimana menyelamatkan? Pertama, dia disuruh minta ampun. Yang kedua, kita juga memintakan ampun. Kemudian menjelaskan kepada mereka, Allah itu tawwab. Allah itu tawwab. Tawwab itu maha penerima taubat. Jadi dalam tabun tawab, kalau sudah taubat, sebesar apapun dosa seseorang itu akan bersih. Kalau dia bertobatnya diterima oleh Allah, kan gitu. Maka saking jelasnya dia tahu, sebetulnya dengan kata-kata tawab itu sudah cukup. Tapi ditambah oleh Allah tawwaban rahima. Dia maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya, sebesar apapun kesalahanmu, sebanyak apapun dosamu, kalau kamu sadar itu adalah merupakan kesalahan, kalau kamu sadar itu merupakan dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Kalau perlu bertobatlah, dan insya Allah Allah akan membersihkan dirimu seperti keadaan kamu semula. Itulah pengertiannya, kan? Tapi sebelum bertanya, saya bacakan yang ada dalam tafsir ini. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ada. Ay la taba alaihim bimaghfiratihi zulwahum. Dia akan menerima, Allah akan menerima taubat mereka disebabkan kezaliman mereka. Wa rahimahum biqabuli taubah wa taufik. Dan Allah memberikan kasih sayang mereka dengan taubatnya dan taufik. Wassawab, dan Allah akan memberikan pahala atasnya. Wahazal maji ila rasul, dan ini kembali kepada Rasul, mukhtassun bi ayatihi, khusus untuk khusus dengan kepribadian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna siyaq yadullu ala dzalik, karena kata-katanya menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Liqaunil istighfar minar rasul, contoh ada istighfar dari Rasul, la yakunu illa fi hayatihi. Itu hanya di masa hidupnya. Wa amma ba'da mautihi, adapun setelah dia mati, fa innahu la yutlabu minhu syai' bal zalika syirk. Jadi minta ampun melalui Nabi itu hanya semasa dia hidup. Kalau sudah dia janganlah minta ampun melalui Nabi, kita minta ampun secara langsung. Ya. Inilah Bapak sekalian, kalau saya katakan ini, dinamika dan problematika kehidupan zaman modern. Dinamikanya sudah begitu sekarang ya. Ya kemajuan apalah? Kemajuan zaman Kemajuan zaman sehingga kadang-kadang antara anak dengan dengan orang tua, dia kadang-kadang bahasanya sudah mulai tidak tertata ya. Sudah mulai kadang-kadang keluar dari nilai-nilai yang semestinya diinginkan. Tapi kembali kita kepada masalah ini Bapak sekalian. Yang pertama dulu, masalah birrul walidain itu adalah kewajiban mutlak yang sampai akhir hayat kita, kan itu. Itu dulu. Bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kebaikan yang mutlak yang harus dilakukan. Kalau dia masih hidup dengan langsung, kalau tidak hidup lagi dengan selalu mendoakannya, kan gitu. Dan selalu melakukan gitu. Sekarang bagaimana dengan suasana Bapak sekalian? Suasana kehidupan era modern ya. Era modern dengan kehidupan manusia juga era kesibukan. Kesibukannya luar biasa. Umpamanya sebahagian besar sekarang suami istri itu sudah disibukkan dengan
kerja dan jabatannya. Ya, walaupun pada dasar pokoknya yang berkewajiban itu kan suami ya. Tapi karena perjalanan hidup kita di Ramadan ini kadang-kadang tidak mencukupinya kebutuhan atau belum puas dengan apa yang dihasilkan, maka terpaksa juga seorang istri atau perempuan juga ikut bekerja. Permasalahannya muncul adalah di waktu dia mulai punya anak, kan itu. Mulai punya anak, pertama satu segi kewajiban bekerja, satu segi kewajiban pokok. Kalau anak itu kan kewajiban pokok. Kewajiban pokok membesarkannya, mendidikkannya. Karena suasana yang sangat sulit, maka cuti yang dikasih pemerintah juga tidak lama. Paling 3 bulan. Kadang-kadang Bapak sekalian, di negara-negara maju sekarang, cuti itu dia sudah berikan waktu yang panjang. Dia menyadari begitu banyak perempuan-perempuan yang sekarang di negara maju yang enggan punya anak. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Singapura aja. Itu pertumbuhan penduduknya sudah sangat kecil. Karena sebagian perempuan tidak mau lagi punya anak. Kenapa? Kerja tadi. Karena ingin bebas tadi. Maka pemerintah memberikan kesempatan kepada siapa saja yang cuti hamilnya sekian, cuti beranaknya sekian tahun, gajinya tetap penuh. Itu untuk jaga Bapak sekalian. Jadi kembali kepada kita pertama pada dasarnya bekerja itu laki-laki, tapi tidak ada larangan juga si istrinya ikut bekerja. Karena itu apalagi dengan bisa dengan kesepahaman, bisa dengan kondisional, tapi tetap juga menjaga nilai-nilai. Permasalahan sekarang di saat dia sama-sama bekerja, anak ditinggalkan dengan siapa? Kan itu ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, cari asisten. Namanya sekarang asisten ya. Dulu pramuniaga, sekarang asisten ya. Dulu pembantu, pramu rumah tangga, sekarang asisten. Bagus asisten ya. Asisten. Asistennya itu kalau dia pendidikannya lumayan juga, tapi permasalahannya juga yang jadi asisten itu rata-rata juga pendidikannya Allah kadarnya. Dan itu kelebihan juga kadang-kadang ketinggalan kita Bapak. Semestinya kita, kalau di negara-negara maju, asistennya itu orang yang sudah berpendidikan. Bapak sekalian, kalau banyak tenaga kerja wanita kita yang pergi ke luar negeri sekarang, dia perawat, dia bidan, dia jadi asisten rumah tangga aja. Artinya orang luar negeri sadar, boleh cari pembantu, tapi orangnya pendidikannya sudah tinggi. Banyak tanyalah, dia kerja luar negeri asisten. Asisten apa sih? Rumah tangga. Tapi juga sana ada tuh, tapi tempat kita permasalahan gini, yang jadi asisten rumah tangga pendidikannya kalau lah sarjana nak mau lagi kan? Tapi herannya orang kita lah sarjana mau jadi asisten di luar negeri. Kenapa? Karena gajinya besar. Di Indonesia tamat SMA aja belum tentu mikir dia kan? Ini. Jadi ini permasalahannya kalau itu. Yang kedua, kalau tidak ditinggalkan dengan asisten, ditinggalkan anak ibu masih hidup, mau tenang ya. Kata ibu juga saya, gimana aku sana. Memang kadang-kadang timbul masalah Bapak sekalian. Sayang ibu dengan sayang nenek berbeda. Naluri secara kejiwaan, ibu sayang kepada anaknya. Itu naluri. Dalam bahasa Arab disebut hananul Beda Bapak sekalian. Hananul suatu rasa cinta kasih yang terpaut dengan hati. Tapi kalau kalau nenek juga, jadi kasih sayangnya itu adalah melampiaskan naluri yang tidak bisa lagi dilampiaskan kepada anak. Kan gitu. Tidak bisa, tidak ada diistilahkan hananul. Jadi bahasa Arab itu agak luar biasa. Hananul jadi di saat anak dengan ibunya gitu, yang terhubung adalah secara lahiriah dan
batiniah. Nenek juga lebih banyak batiniahnya aja. Oh, kalau seorang kakek nenek mengatakan rasanya lebih sayang kepada cucung daripada anak. Tidak benar itu. Memang lebih terkait memang ke rasa sayang memang ada Bu sekalian. Tapi rasa kasih sayang luar biasa itu datangnya dari ibu. Nah, jadi boleh tidak boleh. Tapi permasalahannya sekarang bahwa ibu itu bisa tidak. Kita kembali betulnya harus kajian khusus ini dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat ke-20 itu bagus. Wa isqala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wasainal insana biwalidayhi amalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Masya Allah itu Bapak sekalian. Ya, Masya Allah sampai akhir banyak ya. Itu adalah bagaimana anak ini diselamatkan agar tertanam nilai-nilai tauhid dalam dirinya, dia tidak termusyrik, tertanam apa? Akhlak yang mulia kan begitu ya. Kalau belakangnya mulia. Bagaimana sekarang kondisi yang sekarang? Pertama, tidak berdosa Pak yang kedua. Yang kedua, tentu akan terjadi sedikit kelalaian ya. Dan ini kalau orang tuanya bisa mengimbangi, apa-apa, tentu lebih bagus. Nah, permasalahannya muncul sekarang, anak-anak yang dibesarkan sekarang, pertama dengan suasana itu, yang kedua suasana lingkungan, yang ketiga suasana media. Media itu apa? Ya, media itu bukan sosmed, bisa TV, bisa apa. Maka bahasanya itu kadang-kadang terhadap orang tua lah agak apa? Gak lain ya. Seanggap sama besar raja. Nah, jadi ini yang perlu pembentukan karakter Bapak sekalian. Jadi kalau sebetulnya itu sudah disadari oleh pemerintah kita bahwa karakter anak bangsa ini sudah agak jauh meleset daripada. Maka sekarang harus pendidikan nilai-nilai karakter ini. Sebetulnya kalau kita bukan karakter, nilai-nilai akhlak mulia. Tapi karena di Indonesia ini ada muslim dibuatlah karakter. Tapi secara Islam, karena kita mayoritas Islam. Ini problematika masalah kita. Memang kadang-kadang Pak kalau kita tua-tua seperti ini coba cerita kepada anak, oh ini kan zaman bapak dulu, zaman ibu dulu, zaman sekarang kan lain. Kadang-kadang kalau kata-katanya bisa wala taqul lahumma uffin itu bisa keluar di mulut anak sekarang. Ya. Itu sama gitu. Sebenarnya kata-kata uff itu kan gitu ya. Sekarang sering enggak anak katakan gitu ya. Sarah. Walaupun mereka nganggap biasa, tapi saking diingatkan oleh Allah, kata-kata itu jangan sampai yang seperti itu. Dan orang tua zaman sekarang juga sudah menganggap biasa gitu masalahnya lagi. Si anak lah menganggap biasa, orang tua juga sudah menganggap biasa. Mungkin inilah suatu hal yang ke depan secara beransur perlu dirubah Bapak ya. Dan anak muda sekarang memang kita menghadapi problematika di dalam pendidikannya. Ya. Ada suasana, mungkin apakah kondisi, apakah kemenzaman memang perlu langkah-langkah nampaknya. Tapi yang jelas secara individu berkeluarga kita harus mulai. Kan dimulainya itu kan dari keluarga. Jadi paling-paling kalau kita sudah tua mengingatkan kepada anak kita. Gitu ya. Dan kemudian juga di sekolah. Permasalahan lagi sekarang, anak-anak sekarang tidak sepatuh anak-anak zaman dulu. Ya. Dulu apa aja kita katakan, memang saya katakan kemajuan zaman juga. Kalau zaman kita kecil itu berdosa aja kata orang tua kita lah pasti tinggalkan. Sekarang cuma katakan dosa kepada anak. Mana dosa apa katanya kan? Yakinlah itu sekalian. Jadi ini tantangan artinya. Tantangan maka kita perlu beransur. Maka perlu kata-kata tadi benar juga. Bukan anak ini kata munafik. Perlu juga yang 3 tadi. Yang 2 yang minimal. Wa'izhum. Beri mereka nasihat.
wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Ya, katakan kepada mereka kata-kata yang tepat, yang nyampai tujuannya. Ya. Oh ini nak boleh, ini nak, ini bisa aja kan? Maka saya merahasiakan kenapa ada kata-kata fi anfusihim tadi. Kalau mengatakan lihat diri mereka, anak-anak gini-gini Pak. Saya rasa cukup dulu Bapak Sian. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kita memang sudah habis. Saya banyak mohon maaf. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Dan kita tertempuh jalan-jalan yang kebenaran menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.